Terima kasih Mas Indri. Saya Yamin dari Nova. Sebelumnya mungkin saya dikenal sebagai salah satu orang yang kerjanya menapis melakukan filtering. Tapi saya di sini nggak ngomong soal itu, karena itu urusan paling belakang. Benar yang kata Doni bilang tadi, Mas Doni, bahwa yang paling penting itu di sini keluarga. Jadi ibu ya terutama yang paling sering dengan anaknya biasanya. Itu yang paling, seperti juga Pak Scott Kacek bilang, itu yang paling harus mengerti apa yang dilakukan oleh anaknya di internet, dengan menggunakan internet ataupun di dunia internet, apapun istilahnya itu. Jadi kita harus paham benar apa sih yang dikerjakan sehari-hari. Apakah anak itu benar-benar mencari bahan atau materi untuk pelajaran sekolah, atau hanya ngobrol-ngobrol aja. Biasanya anak-anak kalau ditanya ngapain sih ke warnet atau ngapain sih, dapat tugas dari sekolah. Biasanya tugasnya dapat cuma 15 menit, tapi internetannya bisa 4 jam. Sisanya ngapain? Ibu pernah tahu nggak? Nggak. Ya itu seperti yang tadi. Dan benar kata Doni juga bilang itu tadi Mas Doni, batas penggunaan sosial media itu 13 tahun. Ibu-ibu tahu apa artinya 13 tahun itu? 13 tahun itu, maaf ya Bu, itu batas terendah untuk menstruasi. Jadi anak-anak itu atau akil balik kalau laki-laki mimpi basah istilahnya ya, itu dianggap sudah dewasa setelah itu, walaupun belum dewasa benar. Jadi mereka sudah tahu harusnya setelah itu apa yang boleh, apa yang tidak. Di bawah itu belum boleh. Itu di luar negeri. Kalau di Indonesia itu sebenarnya nggak perlu berlaku, biasanya 15 tahun, 16 tahun baru dewasa. Jadi kalau batasan itu dilanggar pada anak-anak tadi seperti Mas Doni bilang kelas 6 SD, siapa yang salah Bu? Pemerintah ya? Mas Indri pasti. Karena Mas Indri nggak dari dulu datang kemari. Relawan TIK yang salah. Harusnya relawan TIK dari dulu sudah ada di sini, memberi materi seperti ini. Yang salah orang tua Bu. Iya. Nah setelah orang tua, kalau saya tadi Mas Doni bilang selalu orang tua, kita urutin deh. Setelah orang tua siapa yang harus tanggung jawab? Ya orang tuanya itu Bu. Kalau ibunya dua, ntar ibu-ibunya gitu, enggak. Jadi kita orang tua ya, setelah orang tua apa, siapa yang diserahi tanggung jawab untuk mendidik anak dengan menggunakan internet dengan baik dan benar? Sekolah kan ya. Jadi berarti seperti yang Pak Kacak tadi bilang, harusnya di sekolah juga ada pendidikan seperti ini. Nah kalau sekolah sudah beres, siapa lagi yang diserahi tanggung jawab itu? Karena setelah di Jakarta ya Bu, orang tua sudah memberitahu dengan baik dan benar, dengan aturan yang nih, ada di buku yang ibu pegang tadi itu. Seperti itu, di sekolah juga sudah diajarkan, masih kebobolan. Nah itu seperti Mas Doni tadi bilang, ini bukan masalah pornografinya, tapi masalah kebiasaan kita dalam menggunakan internet. Kita sudah salah dari dulu, dari awal. Kita selalu berpikir, apa sih yang kita ambil dari internet? Itu apa sih yang kita unduh dari internet, kita ambil? Saya ngambil yang baik-baik aja kok. Karena yang nggak baik kayak pornografi udah ditapis oleh Nawala katanya. Jadi sambil yang baik-baik. Tapi kita lupa Ibu ngasih tahu ke anak-anak kita, atau kita sendiri lupa apa sih yang kita taruh di internet. Tuh, diunggah itu. Ya seperti Mas Doni tadi contohkan itu. Kita taruh data kita sesuka hati seperti seakan-akan cuman atau hanya teman-teman kita yang lihat. Sekarang sadar nggak kalau saya teman di saya punya Facebook, teman saya di Facebook cuma 400, yang bisa lihat saya secara langsung cuma 200. Sisanya dia mau lihat atau enggak, lebih dari itu saya nggak mau lagi. 200 itu batas saya mengingat siapa sih teman saya dari SD sampai kuliah sampai lebih dari itu nggak bisa, karena memang teorinya seperti itu. Kita hanya punya mampu mengingat orang dengan baik sampai 200 orang. Lebih dari itu udah nggak perlu. Boleh dia tambahin saya sebagai teman, saya juga approve, tapi dia nggak bisa ngeliat apa-apa yang saya bikin, restricted. Dia nggak tahu apa-apa. Nah itu Bu, itu salah satu bentuk privacy. Apa sih yang kita taruh di internet? Ibu-ibu di sini, siapa yang punya sosial media seperti internet atau Twitter?
internet atau Facebook atau Twitter? Kayaknya punya semua ya. Soalnya saya ketemu orang di daerah, kita sebut aja ya, di daerah Jogja, itu hampir 68 tahun ibu-ibu punya Facebook. Iya, di daerah Sleman tuh, punya. Itu seperti yang Mas Dodi cerita juga, ini banyak kesamaan ya. Dia menggunakan tablet, ini yang mahal, dia menggunakan yang 900.000. Tanpa mengerti bagaimana menggunakan, cuman ikut-ikutan. Ibu mau mesti bikin akun Facebook, dibikinin. Itu lebih parah lagi, kalau yang Mas Dodi cerita tuh masih sadar dia taruh di sana. Ini enggak, ini sini tak bikinin, dimasukin namanya semuanya. Jadi mau-maunya yang masukin itu. Coba ibu kebayang nggak kalau ditulis macam-macam status di situ? Si nenek-nenek ini cuma tahu saya punya Facebook. Seru kan? Jadi bukan kita belum siap menerima teknologi itu, tapi kita kurang hati-hati. Dan kalau kita kurang hati-hati terus, sampai kapanpun akan terus begitu, makin parah begitu. Saya itu selalu diminta orang, tolong dong ini tanggulangi kegiatan pornografi di internet, nggak tolong seperti itu. Tapi saya bilang, nah wala itu paling belakang. Yang di depan itu orang tuanya. Kalau orang tuanya nggak mau mendidik anaknya dengan baik dan benar, nggak akan bisa. Karena namanya teknologi itu bisa diakalin. Tapi nama pendirian itu sudah dirubah. Jadi kalau dari kecil kita sudah ajarkan, insya Allah sampai besar biarpun dia lihat, dia dilihat-lihat aja, nggak ada ketertarikan apa-apa. Jadi yang namanya dibully seperti tadi, saya jamin nggak lupa. Saya masih mau cerita lagi, tapi tadi saya coba hubungi anak saya, nggak mau. Dia pernah mengalami hal yang sama, tapi saya nggak mau ekspos ya. Artinya dia sudah pernah melewati tahap itu, tapi karena dia pernah dididik secara baik, dia bisa balik lagi. Coba anak-anak ibu begitu, bisa nggak? Jadi yang saya sayangkan itu, saya saja yang setiap hari bermain dengan internet, berhubungan, masih bisa kebobolan, untuk bisa recovery, bisa balik lagi. Nah sekarang kalau ibu-ibu semua mengalami hal yang sama, bisa nggak? Bisa, bisa, harus bisa. Yakin nggak? Yakin. Bagus. Tapi sebaiknya ibu nggak usah mengalami sendiri. Yang namanya pengalaman adalah guru yang baik. Itu bukan berarti harus dialami sendiri, Bu. Cukup dilihat dari pengalaman orang lain. Yang begini nggak usah dialami. Ya, saya masih mau cerita, tapi saya lebih suka tanya jawab kalau ibu mau tanya jawab. Jadi saya buat ini. Satu sebenarnya sebelum tanya jawab saya lempar ke ibu, Mas Yamin. Tadi yang kasus terakhir yang diceritakan Mas Doni, ketika ada orang meminta foto anak, maaf dalam keadaan telanjang, itu motifnya apa ya kira-kira? Dan apa benar seperti kata Mas Doni itu memang banyak kejadian itu cuma hanya apa ya, puncak gunung es yang hanya kelihatan sedikit atau mungkin malah tidak kelihatan sama sekali. Motifnya sebenarnya apa yang orang ngumpulin kayak gitu? Kita sebut sebagai kelainan seksual ya. Jadi sexual disorder paling bahasa istilahnya seperti itu. Tapi itu yang paling gampang kita sebut itu gini. Saya ada beberapa kelainan seksual itu, salah satunya seperti itu. Tapi yang kebetulan ini disebut pedofilia. Pedo itu asal dari kata apa ya? Malaysia. Itu artinya anak-anak kalau nggak salah. Nah, pedagogi, pedo pokoknya anak-anak. Filia itu love, cinta. Jadi dia menyukai anak-anak. Kenapa saya bilang pedofilia? Batasannya ya tadi ada kaitan dengan batasan umur tadi 13 tahun. Jadi dari umur 5 sampai 13 tahun itu anak-anak itu yang jadi korban pedofilia. Jadi orang yang menyukai, yang melakukan itu biasanya range batasan umurnya sekitar 6 sampai 7 tahun paling muda. Jadi kalau 13 tahun itu pelakunya kira-kira umur 20 tahun. Itu secara psikologis begitu bergeser terus. Dan batas paling tinggi itu tadi 13 tahun. Kalau di luar negeri ya, kalau di sini mungkin 15 tahun masih kita kategorikan pedofilia. Itu korbannya korban pedofilia. Nah pelakunya pelaku pedofilia itu. Nah di atas itu ada nggak? Ada 16-17 tahun. Itu kalau belum cukup dewasa,
itu dikatakan hebefilia. Mungkin istilah apa ya? Apa yang cabai-cabian itu ya? Ya itu hebefilia, itu bukan pedofilia. Apa sih kenikmatannya? Seperti tadi, mereka tidak menggunakan apa? Banyak jenisnya, nanti silakan tanya kepada pakar psikologi biasanya lebih tahu. Tapi saya kasih gambaran umum aja. Yang kasus di Surabaya itu cukup dengan melihat. Tapi apakah dengan melihat itu efeknya begitu aja? Sama parahil, itu disebar itu tadi kan. Ada juga yang hanya menyentuh, ada yang dan biasanya, mohon maaf ya, bukan selalu perempuan korbannya. Justru paling banyak dari korban pedofilia itu laki-laki, anak laki-laki. Tapi kenapa anak laki-laki itu jarang terekspos? Karena mereka nggak ngaku. Dan itu parahnya, ketika mereka dewasa, ada kemungkinan mereka jadi pelaku berikutnya. Yang selalu terekspos, yang selalu mengaku, yang selalu apa, itu biasanya anak perempuan. Itu biasanya orang tuanya kan selalu khawatir dengan anak perempuan ya. Aduh, anak saya kemana? Oh, sekarang nggak begitu lagi, Ibu. Ibu juga harus khawatir dengan anak laki-laki. Bahkan pelaku itu lebih suka dengan anak laki-laki, kecenderungan lebih besar. Kenapa? Nggak ada bekasnya, nggak ada apa-apanya. Dan mohon maaf juga, pelaku pedofilia itu bukan hanya laki-laki dewasa, ataupun laki-laki yang umurnya di atas 13 tahun, selisih 6 tahun itu paling tinggi. Itu juga bisa anak-anak umur 13 tahun terhadap anak umur 6 tahun. Jadi ada selisih, dia menyukai yang lebih kecil daripada dia. Dan pelakunya itu sendiri bukan hanya laki-laki ya. Perempuan juga bisa menjadi pelaku pedofilia tadi. Udah banyak kasus, terutama di luar negeri yang sering diungkap. Seorang guru biasa guru sekolah, melakukan aktivitas tidak senonoh yang mengarah ke kegiatan seksual terhadap muridnya. Biasanya belakangan baru ketahuan. Sudah bertahun-tahun baru ketahuan. Saya kira cukup ya. Oke, terima kasih.